Salah satu kisah yang menarik dari Pangeran Bratakelana, putra Sunan Gunung Jati dari Syarifah Baghdad, adalah kisah mengenai kewafatannya. Pangeran Bratakelana wafat selepas terlibat pertarungan yang sengit di atas kapal laut. Beliau terlibat pertarungan dengan segerombolan bajak laut. Pangeran Bratakelana atau yang mempunyai nama lain Pangeran Gung Anom menurut naskah carita Purwaka Carubanagari adalah anak Syarifah Baghdad yang tak lain merupakan adik daripada Syarif Abdurrahman atau Pangeran Panjunan. Tokoh Syarifah Baghdad dalam naskah Mertasinga disebut dengan nama Nyimas Rarajati, putri dari Syekh Datuk Kahfi. Dari pernikahannya dengan Syarifah Baghdad, Sunan Gunung Jati memperoleh dua orang anak, yaitu Pangeran Jayakelana dan Pangeran Bratakelana. Dengan demikian, Pangeran Bratakelana adalah adik daripada Pangeran Jayakelana. Menurut Sulendraningrad, Pangeran Bratakelana lahir pada tahun 1489 Masehi. Setelah menuju remaja, Pangeran Bratakelana kemudian dinikahkan dengan Ratu Nyawa, putri Raden Fatah, Sultan Demak pertama. Kisah kewafatan Pangeran Bratakelana disinggung dalam banyak naskah sejarah asal Cirebon seperti naskah carita Purwaka Carubanagari, naskah Mertasinga, naskah Babat Cirebon, dan lain sebagainya. Dikisahkan, ketika menikah dengan Ratu Nyawa, mas kawin yang diajukan oleh Pangeran Bratakelana adalah mati syahid. Sang pangeran sangat terobsesi menjadi pejuang dan wafat dalam keadaan syahid. Suatu ketika di Demak, Pangeran Bratakelana merasa kangen dengan keluarganya. Dari itulah beliau meminta izin kepada istri dan mertuanya untuk pulang ke Cirebon. Daripada melalui jalan darat, Pangeran Bratakelana lebih memilih jalur laut untuk pulang ke Cirebon, sehingga sang pangeran pun memutuskan menaiki sebuah kapal pribadi dari Demak menuju Cirebon. Perjalanan dari Demak menuju Cirebon pada mulanya berjalan dengan lancar, akan tetapi manakala kapal yang ditumpangi Pangeran Jayakelana memasuki perairan Gebang, beliau dikejar oleh beberapa kapal yang dikendalikan oleh bajak laut atau para perompak. Kejar-kejaran pun terjadi di antara dua kapal tersebut, sehingga pada akhirnya salah satu kapal perompak berhasil menghalangi laju kapal Pangeran Bratakelana. Setelah mampu menghentikan kapal incarannya, para perompak menaiki dek kapal dan langsung menyerangnya. Dalam peristiwa itu, para pengawal Pangeran Bratakelana memutuskan untuk menghadapi perompak. Bahkan dalam peristiwa itu, Pangeran Bratakelana terjun dalam medan pertempuran. Pada mulanya, para perompak yang menyerbu kapal dapat dipatahkan oleh Pangeran Bratakelana dan pengawalnya, sehingga banyak perompak yang mati. Akan tetapi, karena perompak jumlahnya banyak dan datang terus-menerus, para pengawal sang pangeran kewalahan. Selain itu, banyak di antara mereka yang gugur. Di sisi lain, mendapati para pengikutnya banyak yang gugur, Pangeran Bratakelana dengan gagah berani terus berjuang melawan para perompak sekuat tenaga. Dan berkat kepiawaiannya dalam berperang, Pangeran Bratakelana mampu membunuh beberapa bajak laut. Dalam pertempuran tersebut, satu persatu para pengawal Pangeran Bratakelana tewas, sehingga dua pengikut Pangeran Bratakelana yang masih tersisa mengajak sang pangeran untuk menjeburkan diri ke laut menyelamatkan diri, sebab jumlah bajak laut sangat banyak sehingga tidak mungkin dihadapi bertiga. Pangeran Bratakelana menyuruh pengikutnya untuk menyelamatkan diri, sementara sang pangeran berniat terus melawan para perompak karena sebetulnya sang pangeran menginginkan mati syahid.
Dalam beberapa bab disebutkan bahwa Pangeran Brataklana sulit ditaklukkan. Beliau bahkan tidak mempan senjata, sehingga dalam pertarungan itu banyak bajak laut yang mati. Salah satu pimpinan bajak laut yang terbilang sakti mempunyai cara khusus untuk dapat membunuh Pangeran Brataklana. Ia mula-mula membunuh anjing yang ia bawa di kapalnya, kemudian mengoleskan darahnya ke senjata yang ia bawa. Benar saja, dengan senjata yang sudah berlumur darah anjing, Pangeran Brataklana dapat mempan di tempat senjata, sehingga sang pangeran akhirnya roboh bersimbah darah. Oleh para perompak, mayat Pangeran Brataklana dilemparkan ke laut. Jasadnya kemudian ditemukan oleh nelayan di pesisir Mundu. Dua pengawal Pangeran Brataklana yang selamat kemudian melaporkan peristiwa itu kepada Sultan Cirebon yang tak lain sebagai ayah sang pangeran. Murka atas peristiwa itu, Sunan Gunung Jati memerintahkan Ki Gede Bungko yang kala itu menjabat sebagai Laksamana Kesultanan Cirebon untuk menumpas para bajak laut. Oleh Sunan Gunung Jati, mayat anaknya dikuburkan di Mundu. Kini makam Pangeran Brataklana dapat dijumpai di situs pemakaman Pangeran Brataklana yang masih satu komplek dengan situs pemakaman Ki Lobama.